Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita malam hari ini dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan akan saya bacakan bagi kita. Ayat yang pertama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi tema renungan kita adalah taat adalah bukti kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah lagu yang sering kita dengar, bahkan sudah familiar dengan kita, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jika kita mendengar syair dan menghayati lagu ini dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya lagu ini menyentuh hati kita. Apalagi lagu ini kalau dihayati oleh para lansia seperti saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebab sejauh itu Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati kehidupan ini. Tentu bersama dengan suami kita, istri kita, anak, cucu, dan segenap keluarga yang ada di sekitar kita. Ini sesuatu yang tentunya luar biasa, karena kita perlu bersyukur atas apa yang kita peroleh dalam hidup ini. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena banyak sekali sesama kita yang Tuhan beri waktu sangat singkat dan belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Ada yang hanya diberi kesempatan dengan umur yang lebih singkat, tetapi ada yang diberi kesempatan dengan umur yang lebih panjang. Dalam lagu ini kemudian dilanjutkan dengan kata-kata, hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini berarti ada hubungan yang erat antara kesempatan hidup dan bagaimana kita mengisi waktu hidup kita ini. Jadi, semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan sendiri yang perlu kita isi dengan melayani Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, dan menolong sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perjalanan hidup Yesus Kristus juga telah direncanakan oleh Tuhan melalui nubuatan Nabi Yesaya. Penderitaan dan sampai pada kematian dialami oleh Yesus Kristus telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Kita baca Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa Tuhan berkehendak merumukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya pasal 53 ayat 10. Jadi, penderitaan dan kematian Yesus merupakan kehendak Allah yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Hal itu adalah perwujudan kasih Allah kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebagai orang percaya kita merindukan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa disadari kita sendirilah yang justru sering membatalkan kehendak Tuhan itu. Oleh karena ketidaktaatan kita atau pemberontakan kita, akhirnya kita sendiri berpikir bahwa Tuhan tidak bersama kita. Kehendak Bapa dalam diri Yesus tergenapi secara sempurna oleh sebab Yesus taat sepenuhnya kepada Bapa. Bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Secara fisik, Yesus memang harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi secara roh, kuasa Allah sungguh nyata dalam kehidupannya.
Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Tidak ada jalan lain selain kita harus belajar untuk tunduk sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus dan tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Setiap orang yang hidup dalam keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita jikalau kita taat melakukan kehendak Tuhan. Kita harus berani menghadapi banyak penderitaan. Bukan berarti kita harus hidup miskin, sengsara atau sakit-sakitan. Tetapi kata menderita di sini dikarenakan kita melakukan kehendak Tuhan dan melawan dosa. Dengan pengorbanan Kristus, kita menerima berkat Tuhan setiap hari. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, bisa mengikuti perkembangan dan bisa menata masa depan kita. Tuhan juga memberikan kepada kita batasan hidup, agar kita bisa mengatur hidup kita, menentukan nilai-nilai yang harus kita jalani, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama dan Tuhan. Semua ini dilakukan sebagai bentuk kita menghargai kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Jadi kalau kita sedang bermusuhan dengan sesama kita, sedang tidak enak dengan sesama kita, dengan alasan apapun, apakah orang tua kita, saudara kita, sesama kita, maka sesungguhnya ini kesempatan untuk pemulihan hubungan kita dengan mereka. Terkadang kita ada dalam suatu persekutuan, tetapi masih ada permusuhan di dalamnya. Kita harus duduk berjauhan satu dengan yang lain, tidak baku omong, dan banyak sekali hal yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya inilah kesempatan yang baik bagi kita. Kita manfaatkan secara baik untuk menjalin persekutuan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita untuk menjalani hidup sendiri, karena Ia tahu bahwa kita tidak akan sanggup melakukannya. Apalagi dengan berbagai persoalan hidup yang terus melanda dunia dalam berbagai segi kehidupan. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar apa yang kita lakukan terus dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika kita sungguh-sungguh menaati dan menanti Roh Kudus atau menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita memakai kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan pimpinan Roh. Kita menyadari bahwa batasan kehidupan yang kita miliki hanya untuk kehendak Tuhan dan tidak disia-siakan untuk keinginan duniawi. Dalam kondisi dunia yang penuh dengan berbagai permasalahan, baik itu penyakit, masalah ekonomi, kondisi alam, menunjukkan bahwa kita sedang diseleksi atau ditampih, dan hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang berhak menikmati janjinya. Dan saya kira kita semua yang ada adalah orang-orang yang mendapat bahagian itu. Sejauh manakah kita mengevaluasi seluruh kehidupan kita, bukan hanya sekedar datangkan kita beribadah atau mendengarkan firman Tuhan dan pulang sebagai rutinitas semata, tetapi sesungguhnya ini adalah momentum untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing, agar ke depan kita jauh lebih baik, dan tentunya hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan Tuhan akan jauh lebih baik. Demikian firman Tuhan yang datang kepada kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin.